Di video kali ini gue bakal review experience gue terhadap HP yang satu ini. Ini adalah HP Itel P55. Jadi experience gue selama pakai HP ini udah cukup lama. Apa sih kesan lu bang pakai si Itel P55 ini? Oke, gue bakal cerita panjang lebar di video ini dari menit-menit ini sampai mentok boy. Nah, perlu diingat ya, serahlah lo mau kecot sama gue, ayolah gue ladenin lah ya. Mau apalah serah. Intinya di sini gue hanya ngomong ceplos-ceplos sesuai apa yang gue rasakan. Gue nggak di endorse, gue nggak dibayar, pokoknya gue nggak diapa-apain lah ya. Intinya gue nggak diculik juga sih. Nah, di video kali ini gue bakal bahas experience gue pakai HP ini. Kira-kira apa sih yang gue rasain? Nah, mungkin buat lo di luaran sana, buat yang pengen beli Itel ini, monggo nonton video ini sampai habis karena biar nggak nyesel boy ya, biar nggak nyesel. Dan atau mungkin nggak ada kepikiran beli gara-gara nonton video gue ini jadi kepikiran kayaknya worth it juga nih buat gue. Bisa jadi ya kan. Sokin lah. Nah, jadi yang pertama gue tuh harus bahas dari experience gue pakai HP ini. Nah, gue pengen buat videonya tuh agak lengkap. Jadi gue bahas dari sisi packagingnya dulu. Sebelum gue megang HP ini, of course gue megang kotak ya. Nah, kotak yang gue rasakan dari si Itel P55 ini adalah, yang gue rasakan adalah kotaknya unik. Kalau biasa gue beli handphone tuh kotaknya warna hitam putih ya, karena gue biasa beli iPhone. iPhone baru, iPhone second, kayak boring banget gitu gue unboxing iPhone. Nah, ketika gue unboxing HP ini, gue suka sama kotaknya. Ini warna rednya, ya tulisannya unik lah. Jadi intinya gini, kalau kita ngomongin soal desain, pihak Itel ini udah memberikan sebuah tampilan yang semaksimal mungkin mereka bisa kasih ke kita dengan budget yang sesuai. Contoh, lo dikasih budget sejutaan, lo dapat HP baru, lo dikasih packingan yang unik kayak gini, lo dikasih charger, lo dikasih ada jelly case juga. Dan di sini juga mereka tuh memaksakan sekali ya. Sini ada tulisan 24 GB RAM-nya ya, 8 plus 16 GB dan ROM-nya 128 GB. Oke, gue tahu nih. Gue menjadi dukun dulu nih sekarang. Gue mencoba mengenerate my mind ya kan, pikiran gue, my souls ya kan. Gue bakal memprediksi di tahun 2030 ya, tahun 2030 gue yakin ya Android itu nanti terbalik nih, RAM-nya 128 GB, ROM-nya 24 GB. Am I right bro? Ya kan? Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi packaging ya, lo bisa lihat sini ada gambar Itela sendiri. Dan ini kalau dipegang, ini kotaknya nggak bisa dibilang kotak murah. Bisa dibilang kalau dibandingin kotak Redmian ini bisa bersaing boy. Ini ada stiker-stikerannya lagi, anjay, niat banget lah. Dan masang stikernya juga rapi. Ini produksi massal tapi mereka ngasih stikernya rapi parah ya. Sini ada tulisan 50 megapiksel kamera, 18 watt chargernya, ini udah fast charging, innovative design, charming look, apalah serahlah mereka mau tulis apa di sini ya, nggak peduli gue. Sini ada tulisan Power Itel P55 di bawahnya. Samping polosan, dan sini ada segelnya juga bening. Nih segel bening gitu, kayak lakban bening gitu boy ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakangnya, lo bisa lihat tuh. Di sini tulisannya sangat simpel, polos tapi elegan. Dia lihat tuh, anjay, gue suka dari sisi packaging gitu. Oke, udah kebanyakan bacot masalah kotak gue. Ini kita singkirkan dulu, nggak terlalu jelas ya bacot apa gue. Sekarang kita bahas Itel P55-nya. Apa sih yang gue rasain terhadap si Itel P55 ini? Oke, gue bakal coba jelasin. Kita lagi, gue kan sendiri ya, nggak ada kita ya, nggak ada kita. Gue nggak punya editor, gue nggak punya asisten, I'm alone ya. Oke, di sini gue bakal bahas handphone ini untuk dipakai. Nah, yang gue rasakan ketika genggam handphone ini gede boy, gede. Gue pakai iPhone 15 Pro, bisa dibilang handphone ini gede gini lah, segini lah. HP gue lagi dipakai soalnya. Jadi ini gede, tapi yang gue rasakan megang handphone ini gedenya tuh terbayarkan dengan baterai yang cukup gede dan layarnya gede. Itu gue nggak usah perlu bacot lah ya, karena handphone gede udah pasti layarnya gede, udah pasti juga baterai bisa jadi gede ya kan. Nah, yang gue bakal ceritain di sini adalah bagian bezelnya. Ini kalau lo pegang langsung, handphone ini berasa banget feel handphone murahnya. Ini kayak plastik banget. Ini warna plastik solid gitu boy. Jadi ini nggak ada kesan premiumnya bagian bezel ya ketika dipegang tuh. Memang kalau dari jauh desainnya tuh udah mewah, warnanya bunglon ala-ala, ada boba ala-ala iPhone yang generasi gen terbaru. Cuman kita pegang
templek handphone ini. Lah kok miskin? Kok miskin? Wah, ternyata kita tersadarkan dengan realita kita ini miskin. Itu yang gue rasakan ketika gue pegang si Itel P55 ini. Tapi no komplain, nggak bisa dikomplain. Kenapa? Karena handphone ini harganya sejutaan. Harga sejutaan lu mau ngarap apa? Ha? Lu mau ngarap bahannya ini aluminium? Ha? Lu mau ngarap bahannya ini bezelannya terbuat dari titanium ya? Ya bisa sih, ya bisa gila boy. Nah, itu masalah desain ya. Sekarang feel-nya yang gue rasakan ketika pakai HP ini, kayak kalau ini ada passcode ya boy. Takutnya ntar ada foto cabai-cabai nungging. Nah, ini kalau kita lihat ini brightness ya udah to the moon. Brightness layarnya udah full dan lo bisa lihat layarnya gelap. Layarnya gelap boy. Lo bisa lihat. Ini nggak nyaman sekali. Make HP ini tuh nggak ada nyaman-nyamannya di luar ruangan. Jadi gue kasih tahu ya, buat lo mungkin beli HP ini karena mungkin RAM gede atau baterai gede. Buat lo di luar sana mungkin buat jadi ojol ya, buat jadi map di jalan, atau lo orang lapangan, buat butuh handphone kedua. Tapi lo kerja di lapangan ya, lebih sering di bawah sinar matahari, siang-siang dibawa keluar. Pokoknya ini siang-siang lo pakai HP aja di luar gitu. Handphone ini sangat-sangat tidak disarankan. Hampir sering sekali HP ini gue banting boy. Hampir sering sekali HP ini gue lempar ke got kali ya. Kenapa? Karena brightness itu terlalu redup. Brightnessnya terlalu redup ya. Redup seredup-redup. Ini di dalam ruangan ya. Ini di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, anjir lah. Lu gak bakal ngelihat sama sekali apa yang ada di layar ini. Lu bakal emosi, lu bakal kesel. Apalagi kalau lu urgent ya, butuh tas ngetik itu susah. Itu yang gue rasakan. Jadi gue di sini harus cerita panjang lebar mengenai layar. Sebagus apapun apa yang ada di dalam handphone ini, ketika kita pakai itu nggak bisa maksimal karena layarnya terbatas. Nah, itu jadi poin yang bisa menunjang banget handphone ini untuk tidak enak sama sekali dipakai. Percuma layarnya apa ya, RAM-nya bagus, misalnya chipsetnya bagus, terus kamera bagus, tapi layarnya butek dipakai di luar ruangan, buat apa gitu? Buat lu bisa lu mau redupin matahari dulu buat pakai handphone ini? Susah boy ya. Nah, jadi kalau ngomongin soal layar, handphone ini nggak bisa diandalkan sama sekali. Dan layarnya nggak ada masalah juga sama layar ya, brightness dan lain satuasi dan lain-lain. Cuman masalah gue di sini adalah layar HP ini kurang terang. Gue nggak tahu ya lu setuju apa nggak sama gue. Apakah dengan harga sejutaan handphone ini udah cukup layak kalau kita ngomongin soal kualitas layar yang dikasih sama Itel ini? Coba lu tulis aja di kolom komentar. Intinya lu bisa lihat nih brightness full cuman seterang ini. Ini parah sih. Gue nggak suka banget. Sekarang kita bahas kameranya boy. Kita bahas kamera. Untuk kamera, fitur kamera anjir. Tuh lu bisa lihat ya, redup banget kan. Ini brightness-nya full. Gue bingung gitu. Pakai handphone ini tuh di luar tuh bingung gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari fitur-fitur kameranya, ini gue urut dulu deh. Ini ada kasihan sih lu yang nonton ya. Lu nggak bakal kelihatan nih tulisan apa nih. Ini gue sebutin ya. Ini menu kami anjir kesentuh kamera. Ini ada video singkat, ini ada video, ini ada foto, ada mode cantik, ada potret, ada super malam, ada lainnya. Nah, yang mau gue kasih tahu adalah ini fitur kamera ini sangat monoton. Lu nggak bakal ngelihat perbedaan yang apa gitu. Kenapa? Kenapa gue harus bilang ini? Karena dengan apa yang ada semua ini nih semua tuh yang dijual hanyalah gimmick dengan kamera bobanya. Jadi yang gue rasakan terhadap Itel P55 ini, kameranya tuh biasa aja, cuman gue nggak bisa ngatain kamera ini jelek kayak si S23 ya. S23 yang gen pertama, itu kameranya bisa gue bilang ampas, jelek, parah, burik ya. Tapi kalau ini nggak bisa, memang udah ada upgradean. Gue ngeliatnya tuh jepret-jepret kayak lebih tajam, lebih bagus ya, lebih oke lah, lebih memanusiakan manusia lah ketika kita pakai kamera di handphone ini. Cuma bermasalahnya, come on man, ini dari Itel S23, S23 Plus, dan sekarang gue beli yang P55. Ini HP Itel yang ketiga ya, yang gue beli. Bisa gitu buat gue terkesima, what, kameranya sebagus ini? Nggak bisa. dari 3 seri Itel sama ini yang gue pegang, gitu gue nggak ada speechless sama hasil kameranya. Bahkan lebih bagus itu hasil kamera dari Samsung gen-gen lama nih.
Ini lebih ajib. Tapi lu nggak bisa salahin Itel ya, karena mereka udah ngasih harga HP baru dengan desain kayak gini, RAM-nya gede. Lu nggak bisa ngejudge HP ini, boy. Cuman di sini di video ini gue cuman pengen kasih tahu aja. Takut ya lu di luaran sana beli handphone ini karena ngelihat kameranya boba. Terus di kotaknya ada tulisan di sini 50 megapiksel. Padahal in real life ya kalau lu pakai kamera ini nggak bakal jauh lebih bagus daripada HP lu mungkin ya. Misalnya lu pakai Samsung M21 misalnya, atau misalnya lu pakai HP jadul lah, HP zaman dinosaurus, iPhone 6s. HP 6s tuh kamera titik biji kecil gitu. Tiba-tiba lu pakai HP ini beranggapan 50 megapiksel kameranya boba. Begitu lo pakai video recordingnya, hasil jepretannya, lalu tuh harus banyak-banyak diedit lagi biar hasilnya tuh lebih memanusiakan manusia lah, intinya gitulah. Nah, jadi kalau ngomongin kamera itu. Nah, kalau ngomongin soal performance ya, performa dari HP ini gimana ya bisa gue bilang? Performa dari HP ini bisa dibilang 1 sampai 10 gue bisa kasih nilai 6. Kenapa? Lo bisa lihat sendiri lah ketika gue main PUBG. Videonya tuh ada di linknya ada di deskripsi kalau gue ingat gue taruh gue main PUBG pakai Itel ini. Video baru kemarin kok gue upload. Kalau nggak abis nonton video ini lo close ya. Lo close videonya kalau udah selesai nonton video ini. Coba lo cari video gue sebelumnya, sehari sebelumnya. Nah, gue upload main PUBG pakai HP ini. Itu sumpah nggak nyaman banget gue main PUBG pakai HP ini. Ini menurut gue ya, gue nggak tahu kalau lo merasa nyaman atau nggak. Yang gue rasain gue nggak ada nyaman-nyamannya main PUBG pakai HP ini. Jadi di sini gue bisa menyimpulkan pemakaian gue selama berminggu-minggu yang gue rasakan. Gue bisa membantah buat lo di luar sana yang mungkin ngincar HP ini karena boba dan lo mikir ada tulisan 50 megapiksel, lo mikir kamera HP ini powerful. No, lo salah ya. Buat lo di luaran sana yang mikir kalau RAM 24 GB ya ini bakal wah HP gaming parah nih ya. Bakal caur nih gua mungkin pakai HP ini sejutaan udah dapat spek gaming. Lo baca lagi tuh chipsetnya apa dan lo ulak-ulik lagi tuh spare part hardware yang dipakai Itel ini kenapa bisa murah. Lo kali tuh banyak bisa cari tahu tuh. Gue kalau ngomong panjang lebar bisa sejam di video ini. Jadi intinya gue pengen mematahkan stigma lu di luaran sana yang kameranya mikir boba 50 megapiksel ini bagus. No. 24 GB pikir RAM-nya anti lemot. No, ini HP lemot. Dan satu ada yang belum gue ucap. GPS dari HP ini pengen ngajak ribut. Swear. Gue berkali-kali pakai map nyoba pakai HP ini ya. Ngeleknya ampun bang, hampir aja nih HP gue lempar ke got ya. Jadi gue pakai map itu anak panahnya di mana, guanya udah nyampe mana. Sering banget tuh jalan kelewatan sama gue. Padahal gue pakai HP ini memang pengen ngetes mapnya aja, tapi gue lebih sering kesasar sama HP ini. Apalagi tuh kalau di tol tuh lagi ngebut gitu kan, wah ketinggalan jauh GPS ya, ngeselin. Tapi itu terkadang terjadi seperti itu. Gue nggak tahu ya, gue belum cari tahu tentang detail kenapa GPS-nya bisa sekios itu di HP Itel ini. Gue nggak tahu, lu cuman gue yang ngerasain apa atau kalian kagak atau cuman gue doang ya? Coba tulis di kolom komentar juga. Nah intinya kesimpulan gue udah kasih tahu ya kurang-kurang dari handphone ini ya. Jadi tapi sekurang-kurangnya HP ini sebenarnya gue nggak bisa bilang itu sebuah kekurangan. Handphone ini pada dasarnya harga sejutaan. Tapi kalau lo mau milih yang lebih sempurna, banyak HP lain, HP-HP second, mantan-mantan flagship, ala-ala flagship yang second-second yang umurnya mungkin udah 2 tahun, 3 tahun. Itu di harga sejutaan lebih powerful dari ini banyak. Kamera lebih bagus dari ini banyak. Tapi intinya apakah HP ini bisa dibilang jelek? Nggak bisa juga. Karena Itel itu udah ngasih harga yang murah, lo dikasih HP baru, lo dikasih ada fitur NFC-nya dan ini berguna juga buat gue. Dan lo dikasih handphone dengan desain se-up to date ini. Ini benar-benar ngikutin zaman banget desainnya. Dan ya udah mungkin sampai sini review pengalaman gue pakai Itel P55 ini benar-benar jujur sejujur-jujurnya gue seceplas-ceplosnya ngomongin HP ini. Mungkin kalau ada yang kurang dari video ini tolong lo tambahin aja di kolom komentar atau ada masukan lain lo bacotin aja di kolom komentar. Intinya ya kesimpulan gue kalau lo mau ngincar model tampilan oke ya ini bisa lah diterima. Tapi kalau lo orang yang satset apa-apa lo butuh yang performa bagus atau kamera yang bagus lo bakal nyesel lebih ini seriusan.